Ya, saya pengennya gini, Bung Anto. Ya, Ada seorang motivator, ada juga seorang presenter, akademisi. Jadi kepingin saya itu dalam hal organisasi wartawan di Gabungan Wartawan Indonesia itu, biar teman-teman kita yang mengikuti di iklan DW itu kemarin. bisa ikut dalam UKW semua. Ya. Karena banyak sekali di luar sana ngaku-ngaku wartawan, tapi nggak pernah punya kreasi. Ya, Itu tidak pernah memberitakan, punya kartu buat gagah-gagahan ya, untuk ngancam-ngancam birokrasi, padahal dia belum berkompeten. Nah itu kan wartawan seperti itu kan harus diluruskan biar menjadi wartawan yang punya etika. Jangan mentang-mentang bawa kartu ID wartawan terus wah saya ini wartawan ini padahal dia sendiri belum pernah bisa menulis, meliput. Kerjanya wartawan seperti kayak preman. Nah, itu harus diluruskan. Dan ini tugas kita, Bang Anto. Ya, makanya Pak Amir, jadi saya selaku pembina berkewajiban untuk mendampingi pengurus, tidak hanya DPP, DPD, termasuk DPD. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan sebenarnya di kepengurusan DPC. Program diklat perdana kemarin itu satu embrio untuk melakukan evaluasi ulang terhadap semua wartawan yang sekarang ada. Dan alhamdulillah sudah mulai terseleksi karena sudah ikut diklat. Nah, kita berharap pengurus di wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pemalang mulailah mengidentifikasi wartawan yang kira-kira punya kartu tapi tidak punya media, ajaklah bergabung kepada organisasi jelas, legal, untuk kemudian pada akhirnya bisa mendapat pendampingan dan pendidikan mengenai bagaimana menjadi jurnalis yang baik. Artinya apa? Setiap yang sekarang pengurus DPC DPD berkewajiban untuk bagaimana membuat struktur kepengurusannya dan kerja kepengurusannya itu baik dan melakukan dialog dengan DPD maupun DPP. Saya sebagai pembina tentu berkewajiban untuk membantu langsung maupun tidak langsung. Sehingga kalau itu tertata, termasuk DKI Jakarta tertata, kita akan melakukan program-program diklat berikutnya yang kira-kira lebih terencana dan seleksi keanggotaan yang ikut diklatnya sudah terukur dengan catatan jangan pernah mereka bangga hanya punya KTA tapi tidak bisa menulis dan tidak punya lembaga karya dan tidak punya organisasi yang memang mampu membina mereka, melindungi mereka. Jadi saya pikir ini tugas berat. Nah, dalam masa kepemimpinan Mas Amir yang sekitar 1 tahun ini, ya kita lanjutkan semua identifikasi masalah yang sudah kita miliki. Nanti kita jawab bersama-sama. Makanya kemarin satu pesan yang kita kasih di pelatihan kemarin, sama-sama kita untuk saling berguyup, tapi masalah itu kita diskusikan dan kita cari solusi. Lalu pada akhirnya kembali ke wilayah masing-masing untuk menata, memperbaiki pola-pola yang lebih standar berikutnya. Saya pikir itu Mas Amir. Tapi saya selaku pembina dan Pak Jordan selaku pengawas ya sangat siap untuk mendampingi rencana-rencana program kerja DPP DWI berikutnya. Nah, pesan kepada semua wartawan yang kemarin itu ikut diklat, seperti pesan saya di sebelumnya, teruslah latihan, teruslah belajar, teruslah membangun kemitraan, khususnya dengan wartawan, khususnya dengan pengurus GWI pusat maupun daerah, termasuk dengan mitra-mitra Anda di dinas-dinas. Dan kalau ada masalah, jangan mencoba sok tahu, diskusikanlah dengan teman-teman yang lain, karena itu bisa menjadi pembelajaran tidak langsung kepada teman-teman yang akan masuk ke dunia lapangan profesi jurnalis. Dan saya kira Mas Amir bisa memberikan satu penegasan, kita akan tata ulang semua aturan dan ketentuan supaya organisasi makin jelas. Ya. Cuman kadang gini Bung Anto, di lapangan ini kan banyak yang ngaku-ngaku wartawan tapi tidak punya karya tulis, ya tidak punya karya berita sendiri. Itu kadang lebih galak dari wartawan yang aslinya. Nah, untuk menangani wartawan-wartawan yang semi abal-abal ini, yang sok tahu, sok pengalaman, sok hebat, ya padahal dalam uji kompetensi sendiri ya belum lulus gitu. Kenapa belum lulus? Ya karena belum pernah ikut ujian,
karena belum pernah berkarya. Nah, untuk mengantisipasi orang-orang seperti ini harusnya seperti apa? Ya, Agaknya. salah satu memang mental orang yang tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu berperilaku dan bermental seperti preman. Makanya teman-teman yang di lapangan, wartawan yang sudah mengikuti diklat kemarin, kalau ada individu atau oknum yang mulai berperilaku demikian, saya kira pasti bisa teridentifikasi datanya dan ngaku-ngakunya seperti apa. Itu menjadi barang bukti pertama untuk pada akhirnya kita bisa cari solusi apakah tindakan dan gaya dan kemudian omongan dia itu bisa membawa ke arah tindak-tindak pidana, sehingga kita bisa melakukan pengaduan ke pihak berwajib atau minimal ke payung hukum yang dia di atasnya yang melindungi dia, sehingga kita akhirnya apa, menangani itu tidak frontal, kita coba menanganinya secara kolektif, lalu membangun hubungan dengan siapa yang ada di belakang dia, dan kemudian kalau perlu melakukan tindakan-tindakan hukum ya kita tindak lanjuti sebelum ada mediasi atau dialog interaktif untuk mencoba menegur mereka. Jadi kita juga harus berperilaku sebagai guru, sebagai pendidik untuk mendidik mereka yang punya mental-mental lapangan yang sok-sok yang tadi, karena mereka memang tidak terlatih. Kalau ada minat mereka pada akhirnya bergabung, ya kita kasihlah edukasi pelan. Mungkin dia bisa menjadi pengikut kita di lapangan ketika kita meliput berita. Lalu kita berikan pandangan-pandangan pemikiran berikutnya, sehingga secara tidak langsung dia akan berubah pola pikirnya, akan berubah perilakunya. Karena pembelajaran setiap manusia itu butuh waktu. Jadi teman-teman yang wartawan upayakan juga mencari kemungkinan rezeki yang halal. Ya, supaya apa? Ya mereka juga pada akhirnya, kita juga pada akhirnya bisa